Syai'ulillah lamul Fatihah. Babu man kana nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man utawi iki bab mertelake wong kana kang ana sapa man ana iku fi hajati ahlihi ing dalem hajate keluargane man. Wa ukimat mengko den jumenengake apa sholatu shalah. Fa kharaja mengko miyas sapa man. Wa bi ilaihi haddatsana Adam qala ngucap sapa Adam haddatsana Syu'bah nyritanina ing kita sapa Syu'bah qala ngucap sapa Syu'bah haddatsana wis nyritanina ing kita sapa Al-Hakam Al-Hakamu Hakam an Ibrahim saking Ibrahim anil Aswad saking Aswad qala ngucap sapa Aswad saal takon ingsun Aisyah ta ing Aisyah radhiyallahu anha ridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah ma ing apa kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u agawe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ing daleme Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat jawab sapa Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakunu ana sapa Nabi iku yakunu ana sapa Kanjeng Nabi fi mihnati ahlihi ing dalem nglayani utawa ngladeni keluargane Kanjeng Nabi. Takni ngarepake sapa Aisyah fi khidmati ahli ing dalem ngladeni keluargane Kanjeng Nabi. Faida hadirat mengko ari karane wis temeka apa sholatu shalah. Kharaja mengko miyas sapa Rasulullah. Atau sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat. Jadi ini riwayatnya berkaitan dengan dari Siti Aisyah ditanya oleh Aswad berkaitan apakah yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah. Ternyata jawabannya ini sesuatu yang luar biasa, melayani keluarga. Makanya ada dua biasanya yang dilakukan oleh para ulama sholihin juga meniru daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni yang satu berkaitan dengan khidmah, yang kedua adalah ibadah. Ini hadis ini dua ini ya, satu khidmah, satu ibadah. Itu biasa dilakukan oleh salafus sholih, orang-orang para aulia itu ya dua ini. Satu berkhidmah, khidmah itu kan macam-macam. Khidmah yang dari lingkar paling dekat, lingkar diri yakni keluarga, pada lingkar yang lebih jauh pada umat. Makanya Kanjeng Nabi nanti kalau kita ngaji selanjutnya nanti juz 3 itu atau juz 4 ya, itu ada tentang hari apa itu ngaji dengan ibu-ibu ya, karena bapak-bapak ya juga ngaji ya, dengan Kanjeng Nabi itu. Sampai hari apa itu akhirnya ditentukan ibu-ibu hari Kamis apa-apa ya. Dan nanti kita mudah-mudahan sampai ketemu pengajian itu apa babnya tentang itu. Ya, tadi ada jadwal beliau lingkar diri dan lingkar luar diri. Ya, lingkar yaitu ibadah dan khidmah. Ya nganu cita-citanya orang-orang yang nganu ya itu aja. Meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ibadah, larang ibadah ya khidmah. Dan beliau ternyata khidmah pada keluarga, menambal anunya sendiri, sandalnya sendiri,
beliau Masya Allah luar biasa, keteladanan yang paripurna. Jadi ketika disematkan sebagai seorang hamba Allah itu ya sudah menghamba, bisa melakukan suatu hal yang bermanfaat, khidmah dan man khatama khutima. Barang siapa yang mau melayani pasti akan dilayani, ada istilah demikian. Ini kita diberikan keteladanan yang mulia dari beliau. Nanti ketika datang sholat langsung beliau melakukan sholat ini. Jadi tidak harus akhirnya seperti memposisikan tidak mau melayani urusan keluarga, itu jangan sampai ya. Kalau meneladani Kanjeng Nabi ya itu. Makanya dulu kalau kita lihat orang-orang yang soleh itu nggak canggung untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membantu keluarga. Babuman utawi kibab mertelake babe wong salat kang salat sapa man bindasi kelawan ngimami menungso. Bindasi kelawan menungso wa huwa khadi utawi man iku la yuridu ora ngarepake sapa man ila yu'allimahum kejaba yen to meruhake sapa man hum ing nas salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing salate utawa ing kaya salate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu lan sunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hatasana Musa bin Ismail qala ngucap sapa Musa bin Ismail hatasana was diritanina ing kita sapa Wuhaib bin Wuhaib qala ngucap sapa Wuhaib hatasana was diritanina ing kita sapa Ayyub an Abi Kilabah saking Abi Kilabah qala ngucap sapa Abi Kilabah jaa tumekona ing kita sapa Malik bin Khuwairisi Malik bin Khuwairis fi masjidina ing dalam masjid kita. Hadza yaiki masjid. Faqala moko ngucap sapa Malik, ini sak temene ingsun. Iku la usoli yakti salat sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh. Sungguh aku salat beserta kalian semuanya. Wa ma uridu orang kaprepaken sapa ingsun as-shalatu at-shalata salat usadi kang salat sapa ingsun kaifa kaya apa tingkah raaitu weruh sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Faris mengatakan, saya sungguh sholat ini hanya berkehendak supaya memberikan keteladanan, contoh seperti bagaimana yang aku lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bersolat. Lalu Imam Malik melanjutkan, Malik bin Faris, beliau melanjutkan, saya bertanya, maka aku katakan kepada Abi Kilabah, wa qultu li Abi Kilabah mengko ngucap ingsun li Abi Kilabah marang Abi Kilabah kaifa hale kaya apa kana ana sholli salat sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab sapa Abi Kilabah, misla syekhina hadza kaya syekh kita hadza ya iki, misla syekhina ya kaya syekh kita hadaya iki. Kala ngucap sapa rawi wa kana lan ana sapa syekhuna syekh kita iku yajlisu lungguh sapa syekhuna alias Malik tadi. Idza rafa'a rikalani ngangkat sapa Malik utawa syekhuna roksahu ing mustakane utawa ing sirai Malik minas sujud saking sujud qabla ayan hado sadurunge yen to tangi sapa Malik
fi raqaatil ula ing dalam rakaat kang pertama. Awake dhewe salat niku ningali mesti berarti dari yang dicontohkan gitu. Ini kan semua tidak bisa umpamanya semua sahabat yang dulu itu terus langsung melihat sholatnya Rasulullah. Enek sing bagian Nafarun, kelompok dari daerah misalnya yang dikirim ke daerah Yaman oleh di sana yang dipimpin oleh Abu Musa Asy'ari dan lain sahabat-sahabat yang lain yang ke Ethiopia dan semuanya itu kan nanti yang melihat hanya mungkin yang bersahabat dan melihat Rasulullah kan hanya beberapa orang. Nah itulah orang itu yang memberi contoh kepada orang-orang yang lainnya. Jadi kalau kita ingin melihat contoh ya kita melihat biasanya ya karena kita sudah sejak kecil ya cilik ini kan ningali saking orang tua kita keluarga ini yaitu yang nah, kalau kita mondok nanti di pesantren baru lihat caranya macam-macam kok ternyata jadi hanya meletakkan tangan waktu sedekap aja macam-macam kadang di pusar kan kadang-kadang di atasnya kadang-kadang di atas lagi jadi dengan demikian itu sebenarnya kita itu nanti kalau kita semakin diberikan oleh Allah keluasan ilmu maka akhirnya kita itu sangat memahami banyak hal gampang toleran gampang istilahnya terus akhirnya tidak mudah menyalahkan tidak mudah menyalahkan kudu ngene Babu ahli ilmi wal fadli ahaku bil imamah utawi babu ahli ilmi utawi bab mertelaake ahli ilmi wal fadli lan kautaman iku ahaku luweh ngahaki sapa ahli ilmi wal fadl bil imamati kelawan dadi imam wa bilaihi hadatsana Ishaq bin Nasr qala ngucap sapa Ishaq bin Nasr hadatsana nyritanina kita Husain an Zaidah an Abdul Malik bin Umair qala hadatsani Abu Burdah an Abi Musa sange Abi Musa qala ucap sapa Abi Musa marido gerah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Fastadda mongko banget apa maraduhu gerah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muru perintah sira kabeh Abu Bakar ing Abu Bakar fal yusolli mongko becik salat sapa Abu Bakar binasi kelawan imami manusa kala ngucap sapa Aisyah anau sak temeni Abu Bakar iku rajulun wong lanang rokikun kang alus utawa lembut atine ya Allah karim Ida koma arkanu dijumeneng sapa Abu Bakar makomaka ing makom panjenengan lam yastati mongko ora bakal kuwasa utawa mampu sapa Abu Bakar ayu salliya ing yen salat sapa Abu Bakar binasi kelawan para manusa. Jadi ini Kanjeng Nabi gerahnya sangat sudah maka beliau memerintahkan melalui ini Siti Aisyah dan para garwa-garwanipun Kanjeng Nabi itu perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat bersama orang-orang. Siti Aisyah menjawab Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Jika nanti berdiri di tempat panjenengan biasanya berdiri maka dia tidak akan mampu untuk mengimami orang-orang. Karena ketika sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muru perintah sira kabeh Abu Bakar fal yusoli mongko becik imami sapa mongko becik salat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan menungso fa'atan mongko baleni sapa Aisyah ing jawabane padha mau tasihan jawabane faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sing kaping 3 faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muri perintah sira wadon istilah Aisyah Abu Bakar fal yusoli mongko becik salat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan menungso fa inna kunna mongko sak temne sira kabeh wadon karo-karoane Kanjeng Nabi kusawahibu Yusuf kaya-kaya kanca-kancane Nabi Yusuf fata mongko nekani sapa atahun rasul
Fa'ata mongko nekani ing Abu Bakar sapa Rasul wa sala mongko salat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan menungso fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam tingkah fi hayatin Nabi ing dalam kesange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing golek imam niku ya di Kanjeng Nabi memberikan keteladanan, memberi contoh sing lebih alim, yang lebih duwe kautaman. Itu adalah Abu Bakar, ya paling sepuh. Di dalam hadis pun nanti kita kalau dari juz yang ke-6 itu juga disebutkan, sekiranya aku mengambil seorang kekasih, aku pasti akan mengambil yang namanya Abu Bakar. Satu itu, yang kedua, mengapa yang diambilkan itu adalah orang yang memiliki keutamaan? Karena apa? Kalau hanya orang yang biasa, puncak daripada segala zikir dari apapun ini yang kita lakukan, zikrullah dan lain sebagainya, itu pamuntaha zikru itu as-shalah. Puncak daripada zikir itu adalah sholat. Makanya sholat itu harus memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, ini keutamaan yang demikian ini hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa. Makanya dalam Rasulullah pernah ngendikan, imannya seorang ini alam dunia ini selain para nabi dan orang-orang yang diistimewakan Allah itu kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih menang imannya Abu Bakar. Nah, inilah yang satu. Yang kedua, zikir berkaitan dengan zikir tadi, pasti yang dipilih adalah orang yang dekat dengan Allah. Imam itu yang dicari adalah yang dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah bisa tercapai kalau orang itu terbersihkan jiwanya dari segenap syahwat. Cintanya hanya kepada Allah. Maksudnya terjauhkan dari hubud dunia misalnya. Nah, wongnya yang hubul cinta kepada Allah yang murni, itu akan pasti dia dekat kepada Allah. Maka ada ungkapannya Imam Ghazali itu loh. Az-zikru ad-dawa wal taqwa al-ihtima. Kita sering mendengarkan konsep tentang ini takwa. Kadang-kadang itu orang awam malah bingung kok takwa iki sing dimaksud ning kene kok grambyang ora paham iki apa ngono takwa iki. Nah, takwa itu adalah menurut pengertian dari Imam Ghazali, at-taqwa wa hiya at-taqwa atakhallil qulub anis syahawat. Yang namanya takwa itu apa? Mengosongkan hati dari piro-piro kepinginan, dari berbagai macam syahwat, itu namanya takwa. Takwa itu menjadi, bahasane ihtima itu bahasa sekarang adalah diet. Nah, diet itu apa? Melakukan suatu terapi bagaimana dia untuk menjadi sehat. Ya. Makanya apa? Takwa itu adalah takhalil qulub manis syahwat. Antara zikir dengan mujahadatun nafsi didahulukan mana? Kalau ditanya Pak Sidik, Mas Fendi, zikir sih apa mujahadatun nafsi? Walik. Jadi ingatkan ya, yang pokok itu adalah mujahadatun nafsi atau takwa tadi, ihtima. Zikir itu adalah sebagai penunjang. Nah, syahwate sik ning jero cek akeh apa dikira ritak sampean ora bakal iso. Ora iso bakal awake dhewe itu sampe nganu. Syahwate awake dhewe ning cinta sesuatu tentang dunia misalnya, dizikirana kaya apa-apa ya mblayang cek nganu. Tapi yang pertama adalah bagaimana hati dikosongkan dari sesuatu. Nah, dari sesuatu yang tidak dicintai, sesuatu yang tidak dicintai syahwatnya apa? Wairullah itu kan liyane. Jadi hanya mahabbahnya kepada Allah yang misalnya ngoten lho. Lah wis iso dikosongne kuwi baru diisi dengan zikrullah. Jadi yang pokok
itu adalah ihtimak tadi, takwa atau mujahadatun nafsi, baru yang diisi dengan zikir. Makanya ada konsepnya Imam Ghazali, berilmu, beramal, dan yang ketiga bertakwa. Bertakwa ya apa? Cita-cita ini memiliki hanya kepada Allah semuanya. Nah, baru hati kosong pun ketika sudah dikosongkan dari sesuatu yang selain Allah, itu pun kadang-kadang masih ditarik oleh setan. Setan ini luar biasa kok ya, ampuh banget. Dia iblis itu mempunyai bala tentara banyak. Makanya manusia jumlahnya sepiro, iblis ini jumlahnya sepiro gitu. Karena memang itu sudah di perjanjian awal permintaan iblis kepada Allah dulu. Nah, apa jenenge, setiap manusia diberikan malaikat sejumlah segini, misalnya 160 malaikat yang menjaga dirinya. Iblis menunjukkan jaluk, ya, juga menjaluk, juga meminta. Makanya ini tadi, orang kalau kita tidak memiliki dengan zikir, dengan mengosongkan. Makanya kalau kita ingin belajar mendekat kepada Allah, diusahakan pertama adalah dengan jalan membersihkan hati, sifat-sifat yang tidak baik itu kita selalu caranya dikewekang bener, berusaha nanti bagaimana mempelajari tentang awake dhewe terjauhkan dari iri, dengki, hasud, ghibah, namimah, perbuatan madmumah itu bisa kita bersihkan, kita isi dengan zikir, itu akhirnya muncul. Kalau hanya karena zikir, namanya setan gak akan takut. Makanya ada Kanjeng Nabi pernah dawuh, nanti dia dulu, masalaka Umaru fajjan. Namanya Umar tidak pernah melewati suatu suatu lorong, suatu jalan, illa salaka syaitanu ghairal ladzi salakahu Umar. Jadi jenenge lorong dalan kalau wis diliwati Sayyidina Umar nggih, di situ jenenge setan rawani lewat. Krana apa? Bukan karena zikirnya, karena apa? Hatinya yang bersih, sudah suci, ditambahi zikire. Jadi ya ini hati yang sudah suci, mutahharatul qalbi. Kalau hati sing kan den bersihake itu mampu untuk menjadikan setan takut. Tapi kalau nanti sudah hanya dengan zikir, jadi ini seperti titik ruang hati kita ini, meskipun kita zikiri di sini di dalamnya, tapi setan itu mlebu ning jero kene karena sifat-sifat yang buruk ini, dia tidak akan keluar dengan zikir apapun. Tapi kalau ini sudah dikosongkan dengan mujahadatun nafsi, dengan sifat-sifat yang apik, dibangun dengan sifat-sifat yang baik, setannya baru keluar. Nah, ini setan sudah keluar, ini zikir dimasukkan di dalam sini. Nah, itu menjadi suatu keindahan untuk ngesantunin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidaklah Umar itu melewati satu lorong kecuali setan itu lari dari sana atau tidak melewati yang dilewatinya. Karena itu tadi punya hatinya yang suci. Makanya Sayyidina Umar sering ngendikan ngeten iki. Tuweh aku, kenapa aku dhisik kok dilairnya karo ibuku dadi kados ngene iki aku. Wah, umpamane aku ora dadi menungso. Krana apa nangis terus susah. Dadi menungso bagi Sayyidina Umar itu susah. Kok harus nanggung berbagai macam beban sing ngabot ning ngarsane dalem Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki. Lah apalagi niki sahabat Abu Bakar. Jadi keutamaan mereka ini sampai sahabat Abu Bakar dikersakake Kanjeng Nabi suruh ngimami niku keranten ngoten niku. Imane wong-wong sak alam donya ya, selain para nabi itu lek ditimbang kalih imane Abu Bakar, menang imane Sayyidina Abu Bakar niku. Ya sing selainnya juga bagaimana sing perjuangan awal itu membanggakan Kanjeng Nabi. Bagaimana sing itu ya kabeh-kabeh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nyiapne kendaraan arep hijrah, bahkan putrinya bareng sampai diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digarwa niki
Orang unjuk-unjuk diri. Tapi gini ku wong rajulun rakikun, sahabat Abu Bakar sing wong lembut, gampang menangis, gampang nangis. Apa maneh lek berdiri di tempate makome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis iki. Terus karakter para sahabat itu ada yang dohirnya itu kelihatan keras, padahal batinnya adalah sangat lembut. Kata sahabat Umar bin Khattab mau kerana itu ya. Terus bisa dipahami ya dengan ini tadi umpamanya kita itu saiki potensi di dalam diri kita bagaimana kita lebih menitik beratkan itu noto hati kita menjadi lebih baik. Sebagai ya sabar, syukur, bukan sifat-sifat sing api-api ini awake dhewe kita nganukan. Nah nanti baru diisi dengan zikir apa-apa. Wah niku Masya Allah. Mulane dhisik wong sepuh-sepuh itu bukan karena bacanane Al-Qur'an sing ampuh ya kayumu karo awake dhewe sing fase menang di wong-wong sepuh dhisik. Wong sepuh dhisik niku atine niku sing sae, sing bersih. Makanya ketika berdoa dengan ya kayumu mustajab langsung dijabah oleh Allah. Karena apa? Dekat dengan Allah, hatinya tidak pernah diserahkan atau dikuasai oleh setan.